Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan materi yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim walidayya walil mu'minina amin wal alamin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini pada materi pada tema 5, subtema 3 dan pada pembelajaran 3. Coba bukunya dilihat. Subtema 3, pembelajaran 3. Pada tema 5, subtema 3, yaitu tepatnya di pembelajaran 3, kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Wilayah Indonesia memiliki letak yang geografis dan sangat strategis. Indonesia diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Wilayah Indonesia berbatasan dengan benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Jadi yang berbatasan dengan Indonesia 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia yang berada di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik sebelah timur laut. Ya, saya ulangi lagi, wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis wilayah Indonesia itu memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Timbulnya kesadaran bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya itu akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Karena dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain itu maka akan menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam rangka mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Kemarin sudah belajar, coba masih ingat ada berapa ribu pulau di Indonesia? Ada berapa ribu pulau di Indonesia? Beribu-ribu, Bu. Nggak ada yang ingat?
kurang lebih 17.000 pulau. Jadi pulau yang ada di Indonesia itu kurang lebih 17.000 pulau. Makanya karena banyak pulau-pulaunya, otomatis di situ nanti banyak terbentang wilayah perairan. Sehingga wilayah daratan lebih luas daripada wilayah perairan. Makanya Indonesia disebut sebagai negara apa, anak-anak? Negara maritim. Ya, pinter. Pulau-pulau ini dipisahkan oleh wilayah perairan dan daratan Indonesia yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, beribu pulau di Indonesia itulah melahirkan keragaman baik bahasa, suku, agama, dan budaya daerah. Karena setiap daerah memiliki bahasa, suku, agama, dan budaya masing-masing. Kebudayaan yang berkembang di setiap daerah itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ya, kebudayaan yang berkembang di setiap daerah itu merupakan akar dari kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan nasional itu tumbuh berasal dari kebudayaan dari daerah, wilayah daerah kepulauan masing-masing berkembang menjadi satu. Nah, beraneka ragam, maka disitulah sebagai kebudayaan daerah tersebut sebagai akar dari kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya daerah seperti ada kesenian daerah, pakaian tradisional, ya, rumah adat dan makanan khas itu menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman itu mengundang minat bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Ya, bangsa lain itu berminat atau ingin mempelajari dan berkunjung ke Indonesia itu karena melihat keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebagai penerus bangsa, kalian sebagai pelajar juga harus bangga dan ikut melestarikan keragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya menentukan ide pokok atau pikiran utama dalam teks bacaan. Setiap bacaan tentunya memiliki pokok pikiran atau kalimat utama atau ide pokok. Ya, pokok pikiran adalah suatu hal yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Letak pokok pikiran dalam suatu paragraf itu bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di awal dan di akhir. Kalau pokok pikiran terletak di awal paragraf, itu disebut deduktif. Kalau pokok pikiran berada di akhir paragraf, dikatakan atau disebut induktif. Sedangkan pokok pikiran yang berada di awal dan di akhir paragraf itu disebut campuran, yaitu deduktif, induktif. Jadi pokok pikirannya ada dua, di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ada bermacam istilah ide pokok. Jadi ide pokok itu dapat disebut juga dengan pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok atau inti paragraf atau inti masalah dan juga bisa disebut sebagai masalah utama. Nah, ini sekarang cara untuk menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Biar anak-anak mengetahui ide pokoknya di awal apa di akhir, apa campuran. Nah, caranya
Yang pertama, membaca dari keseluruhan teks bacaan. Jadi bacaan masing-masing dari setiap paragraf itu dibaca dulu secara keseluruhan. Dibaca dulu satu paragraf, ya. Setelah dibaca secara keseluruhan, dipahami isi teks bacaannya itu apa. Ya, jadi setelah membaca satu paragraf, kemudian dipahami isi bacaannya itu tentang apa. Nah, baru menemukan ide pokok dari bacaan. Otomatis anak-anak kalau tidak membaca, ya tidak bisa menentukan ide pokok. Ya, itulah cara menentukan ide pokok. Sekarang kita lanjutkan.